Mau bertanya soal sholat berjamaah. Apakah makmum membaca surat atau cukup Al-Fatihah saja? Mohon penjelasannya dari. Ketika dana yang ada digabungkan dengan emas yang ada mencapai 86 gram emas, maka Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya soal sholat berjamaah. Apakah makmum membaca surat atau cukup Al-Fatihah saja? Mohon penjelasannya dari Harmanuddin di Tanjung Enim. Terima kasih Ustaz. Tidak membaca surat. Makmum tidak membaca surat. Adapun Al-Fatihah, itu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah makmum yang imamnya menjaharkan bacaan Al-Fatihah, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Jadi kalau seandainya Al-Fatihah saja, ada khilaf di kalangan para ulama, makmum membaca atau tidak di 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib, 2 rakaat pertama salat isya, apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak? Sebagian mengatakan baca, sebagian mengatakan tidak. Kalau Al-Fatihah saja seperti itu, maka jelas kalau surat tidak dibaca sama sekali. Sedangkan Al-Fatihah yang ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Itu pun dikhilafkan oleh para ulama soal dibaca atau tidak dibaca bagi seorang makmum. Maka surat tidak. Adapun Al-Fatihah ada khilaf di kalangan para ahli ilmu, dan khilafnya lama, khilaf tawil, khilaf panjang, dan masing-masing memiliki dalil. Ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan baca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, kemudian dia makmum membaca Al-Fatihah, walaupun imam telah masuk ke dalam bacaan surat, makmum melanjutkan bacaan Al-Fatihah sampai selesai. Setelah itu dia dengarkan bacaan imam, dia mendengarkan bacaan surat daripada imam. Sebagian lain mengatakan dia baca Al-Fatihah sampai imam membaca surat, dia berhenti karena dia wajib mendengar imam untuk membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan tidak wajib lagi baginya untuk membaca Al-Fatihah. Ya. Wallahu ta'ala alam, ada khilaf di kalangan para ulama. Saya sampai saat ini masih condong kepada pendapat yang mengatakan kalau imam sudah membaca Al-Fatihah dengan jahar, maka tidak ada kewajiban makmum untuk membacanya kembali, karena bacaan imam adalah bacaan untuk makmumnya. Adapun salat sir, 2 rakaat terakhir daripada salat zuhur, 2 rakaat terakhir daripada salat asar, 1 rakaat terakhir daripada salat maghrib, dan 2 rakaat terakhir pada salat isya, maka semua itu wajib bagi imam dan makmum membaca Al-Fatihah masing-masing. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, dan semoga dipahami oleh Bapak tadi yang bertanya. Baik, berikutnya kita akan mengangkat telepon yang telah tersambung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Assalamualaikum. Saya hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Karena mau tanya Ustaz. Silakan. Tentang zakat. Nah. Saya punya perhiasan emas seberat 56 gram. Nah. Terus uang tabungan. Nah. Kalau umpamanya di jumlah uang tabungan itu untuk membeli emas itu sudah lebih dari 86 gram. Yeah. Pertanyaan saya, bagaimana cara zakatnya? Apakah emas yang ada digabung dengan tabungan? Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dana yang ada digabungkan dengan emas yang ada mencapai 86 gram emas, maka dia telah mencapai nisab. Dia telah mencapai batasan harta yang harus dizakatkan. Tinggal 1 syarat lagi. Berarti syarat yang pertama telah terpenuhi. Syarat wajib zakat 2. Syarat yang pertama, bahwa harta mencapai bilangan nisab, dan ini telah mencapai 85 gram emas, sementara ini adalah 86 gram emas. Pertanyaannya, berarti telah mencapai nisab. Ada 1 syarat lagi, yaitu
harta yang telah mencapai takaran nisab bertahan 1 tahun tak pernah kurang dari nisab. Bertahan 1 tahun tak pernah kurang daripada nisab. Manakala terjadi perjalanan 6 bulan perjalanan, kemudian uang berkurang, sehingga akhirnya ketika ditotalkan berubah menjadi 75 gram emas, 72 gram emas, 60 gram emas atau semacamnya, berarti berkurang dari nisab. Tidak wajib zakat. Namun kalau 86 ini bertahan sampai tahun yang akan datang, ataupun dia sudah dimulai dari 6 bulan yang lalu misalnya, dan bertahan sampai 1 tahun penuh, tidak pernah kurang daripada nisab, maka ketika itu wajib dizakatkan di saat usianya tidak pernah kurang dari nisab 1 tahun penuh. Caranya, secara total keluarkan 2,5%. Wallahu ta'ala ala wa alam shawab. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh ibu tadi yang bertanya. Baik, berikutnya kita angkat kembali melalui telepon yang tersambung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Abdi di Sumba. Di Sumba, silakan Bapak. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Aku karena mau tanya masalah akikah nih. Ketika kami di kampung ini, dulunya anak tidak kita pakai sapi. Ya. Dia pakai sapi, terus alhamdulillah dengan izin Allah, anak dia tahu ilmunya Allah. Bukan sapi, tapi kambing kan. Ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan ada kondisikan kambing itu jantan, bukan di atas. Nah, yang anak bingung ini masalah ininya, apa acaranya kita ini, apakah yang mau kambing tersebut bisa anak sendiri atau diwakilkan dengan yang lebih paham sama? Yang kedua, apakah gimana? Apakah sama dengan yang bayi lahir atau bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz, jazakallahu khair. Iya. Sulit kita untuk mendengarkan. Ya, saudaraku, pertanyaan Anda barakallahu fiik tidak terlalu jelas kita dengarkan. Tapi paling tidak antum bertanya tentang akikah. Ya, mudah-mudahan apa yang antum tanyakan terjawab dengan apa yang anak-anak sampaikan berikut ini. Akikah barakallahu fiik bukanlah sapi sebagaimana kebiasaan yang pernah ada di daerah antum, karena jenis hewan yang akan disembelih telah ditentukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dan jenisnya adalah kambing. 2 ekor untuk anak yang laki-laki, dan apabila anak wanita maka 1 ekor kambing. Barakallahu fiik. Bagi adapun cara pelaksanaannya, yang penting adalah kambingnya disembelih, kemudian dagingnya dibagi-bagikan. Itu yang penting. Sudah, ambil 2 catatan itu. Kambingnya disembelih dan kemudian dagingnya dibagi-bagikan, dan sebahagiannya dimakan oleh yang menyembelih kambing. Ya, karena daging kambing adalah daging syukur. Akikah dan syukur disunatkan untuk ikut memakan daging tersebut. Dibagi-bagi. Apakah dibagi-baginya mentah? Silahkan. Dibagi-baginya sudah dimasak dulu? Silahkan. Diundang orang makan ke rumah sehingga mereka makan di rumah? Silahkan. Intinya adalah disembelih dan dagingnya dibagi kepada kaum muslimin. Allahu ta'ala ala wa a'lam bisawab. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami dan dimengerti oleh Bapak tadi yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan.